pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Brio 1,2 tipenya ECKD Matic tahun 2015. Nah, ini yang limited edition ya, jadi ada beberapa perbedaan dengan yang tipe ECKD yang biasa ya. Nanti bisa kita lihat di video ini. Oke, bersama dengan video ini saya juga akan mengulas cara mencari mobil bekas yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir. Kedua, bebas nabrak. Ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas satu second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, tampilan fisik dari luar bisa kita perhatikan itu adalah di tongkrongan dari mobil. Jadi pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil itu dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus untuk bodi, nah kebetulan ini dia dilapisin dengan stiker ya, stiker yang warnanya Dove, warna merah. Tapi memang mobil ini aslinya warna merah, cuman stiker Dove. Nah, sedangkan Dove pantulan bayangan di sekitar mobil sih tidak begitu kelihatan. Cuman kita secara sekilas kita bisa kelilingin mobil, kita pastikan bahwa permukaan dari stiker ini ya, stiker ini dia lempeng ya, lempeng tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita periksa satu persatu. Terus habis itu juga baik kaca-kaca, terus habis itu ban, pelek, lampu-lampu kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan ya. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa kondisi luar mobil itu sudah oke. Nah, berikutnya kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya. Sebenarnya dia tergabung dengan remote, cuman kuncinya ini hilang. Tapi bisa kita bantu nanti kalau misalnya mau dibikin dibikin yang kuncinya yang bisa nyambung bersama dengan remote. Nah, cuman kunci cadangannya juga ada. Nah, oke. Sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, sekarang kita coba buka mobilnya ya. Oke, kita buka mobil. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita pastikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong jok. Kolong masing-masing jok kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana duduknya. Terus habis itu seputar interior mobil kita cek, dashboardnya bagaimana, kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita ngeperiksa bagian plafon, kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi jok juga kita perhatikan bagaimana. Nah, ini dia dirapisin dengan sarung ya, jadi aslinya bahan fabric juga masih ada. Nah, ini juga sarung joknya juga dia mereknya nih MBTEC nih, jadi termasuk yang bagus ya, mereknya MBTEC. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian mesin, bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu bagian kaki-kaki kita ngolong juga, pastikan bahwa tidak ada kropos dan tidak ada rembesan-rembesan minyak atau oli di bagian kaki. Nah, kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah coba kita nyalakan mobil. Nah, ini buat colokan kuncinya ya. Colokan kunci kita colokin saja. Nah, terus habis itu coba kita start mobil. Nah, pada saat kita start mobil,
pastikan bahwa dia nyalanya jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan. Yang pertama, kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya masuk. Terus kedua, dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan bisa jadi permasalahannya yang pertama di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Terus kedua, bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometernya ya. Nah, mobil ini kilometernya di 77.000 ya. Oke. Nah, terus habis itu ada servis terakhirnya ini. Jadi ini servis terakhirnya. Jadi servis berikutnya ini salah nulis nih kayaknya di 67.000 nanti berikutnya nih ya. Oh ya, oke. Nah, terus habis itu jika kita mencari mobil bekas, pastikan bahwa antara kilometer pemakaian kondisi fisik secara keseluruhan itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini buat buka bagasi. Nah, ini buat buka tangki bensin ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ke bagian depan, sekarang kita periksa juga di kondisi door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Nah, di bagian sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, di sini buat pengaturan power window di keempat pintunya. Nah, di sini buat lock unlock power window. Nah, sekarang kita buka saja nih jendelanya. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Nah, ini warna aslinya dia ya, warna merah ya. Warna merah apa nih? Merah cabai ya. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Walaupun ada sebagian yang ketutup stiker, tapi secara keseluruhan kita masih bisa lihat. Pastikan bahwa sealer di pintu itu oke. Karena apa? Kalau sealer pintu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer tidak ada di pintu, masing-masing pintu, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang untuk memeriksa mesin ini di sini di bagian tengah kita dorong ke sebelah kanan. Nah, Honda Brio ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin ini masih bagus, kita bisa dengarkan ritme suara mesin, terus getaran mesinnya masih halus atau tidak, terus suaranya masih halus atau tidak. Nah, terus untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di bagian sini ada sealer juga. Nah, ini ada sebagian yang ketutup dengan stiker. Nah, kita perhatikan, pastikan bahwa sealer di kap mesin itu aman. Terus sama bagian-bagian dalam kap mesin pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas ya, tapi cuman separuh, memang separuh dia seperti ini. Nah, terus di bagian depan, nah depan ini apron besi yang memanjang di depan mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa aman, tidak ada bekas reparasi. Samping-samping juga kita pastikan, kita periksa jangan sampai ada bekas reparasi ya atau perbaikan. Nah, terus untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa memperhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin serta bagian-bagian yang sulit untuk dibersihkan. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke. Oh ya, lupa saya, fan listrik juga perlu kita periksa, pastikan bahwa dia perputarannya masih oke ya, masih bagus. Nah, oke. Bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang yang termasuk hatchback yang terlaku di Indonesia, perawatannya mudah, simple, dia user friendly banget ya untuk pemakaiannya, handlingnya juga cukup enak, terus bentuknya juga compact dan modern, terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus habis itu juga dealer Honda juga tersebar di mana-mana. Mungkin Honda Brio ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang ya, bagaimana posisi duduknya di bagian belakang. Nah, oke.
Saya masuk ke bagian belakang, saya tingginya 174 cm. Brio ini kelihatannya kecil tapi cukup akomodasi ya. Jadi ini posisi duduk saya masih dapat legroom sekitar mungkin 6 atau 7 jari ya. Nah terus headroom sendiri pun juga masih ada sekitar 5 jari. Nah di bangku baris ke belakang cuma 2 baris ya. Jadi di bangku belakang ini dia senderan kepala tidak bisa diatur level ketinggiannya, tapi paling enggak cukup tinggi, jadi sender leher masih bisa tertopang. Nah bisa dilipat 100% ke depan untuk dapat space bagasi yang lumayan. Nah dilengkapi dengan seat belt 3 titiknya ada 2 serta 2 titiknya ada 1. Nah di bagian Honda Brio ini di bagian pintu memang tidak ada tempat penyimpanan. Di bagian sini ada handle tangan. Nah di bagian tengah ada lampu baca. Nah di bagian sini ada handle tangan. Nah terus di bagian sini ada tempat penyimpanan ya, kiri dan kanan di bagian belakang dari jok depan. Terus di bagian sini ada cup holder nih, cup holder. Oke. Nah terus sekarang kita periksa untuk door trim. Nah ini kondisi door trim juga masih oke. Terus sudah dilengkapi dengan child lock ya, apabila memiliki anak yang duduk di belakang jadi bisa terjamin keamanannya. Terus habis itu di bagian sini juga sealer kita pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Nah oke, sekarang kita sudah lihat. Nah yang membedakan antara yang limited edition dengan yang tidak. Nah limited edition dia sudah orisinil, velgnya two-tone. Nah ini kondisi bannya juga masih tebal ya, mungkin ada sekitar 80% juga masih ada. Nah terus kita lihat ke bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler. Nah terus sama bedanya ini juga nih. Nah di sini ada tambahan aksesoris untuk tipe yang S Limited, tipe yang limited edition. Sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2, terus ada wiper 1, nah kaca, tapi belum ada defoggernya ya. Oke. Nah sekarang kita coba buka. Bukanya dia bisa dengan kunci atau dia dari dalam ya. Oke. Sekarang kita periksa bagasinya. Memang untuk pintu bagasinya dia full kaca. Jadi full kaca, dia tidak ada ini ya tidak ada list besinya, metalnya. Nah ini juga hanya ditempel di kaca ya. Oke, jadi kalau untuk nutup kacanya pintunya ini juga harus lebih hati-hati ya. Nah jadi kita bisa periksa juga nih bagian-bagian sini, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi nih bagian sini. Terus untuk space bagasi juga ya untuk hatchback kecil ya cukup inilah buat bawa barang-barang kita. Nah di sini juga kita bisa periksa nih, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah di bawah dia ada velg sama ban ukurannya standar, tapi peleknya pelek kaleng. Nah di bagian sini juga bisa kita periksa nih, pastikan di bagian bawah sini aman, tidak ada karat dan tidak ada perbaikan atau reparasi ya, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir atau bekas nabrak belakang. Oke. Nah oke, mungkin bagian sini sudah kita periksa. Sekarang kita tutup pelan-pelan, tutupnya jangan terlalu keras. Nah oke, sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Di kiri ini udah ada tambahan aksesoris chrome nih di bagian lampu. Nah terus velg, kondisi ban juga masih tebal nih, bisa kita lihat. Nah sekarang kita periksa di door trim. Nah door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu child lock juga sudah dilengkapin. Terus sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah untuk di bagian pintu depan sebelah kiri, door trim juga kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa nih, kondisi juga masih oke. Nah sealer pintu. Nah ini tampilan depan. Sekarang kita lanjut, kita masuk ke ini, masuk ke dalam ya. Oke. Nah untuk setir kondisi juga masih lumayan oke nih, bisa kita lihat ini. Nah dia dilapisin dengan sarung bawaan dari pemilik sebelumnya, sudah dilengkapi dengan airbag. Nah ini cluster speedometernya. Nah di bagian sini ada buat ini tuas buat lampu ya, lampu sen, lampu besar, lampu kecil. Nah di bagian sini ada tuas buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah terus kita lanjut ke bagian tengah.
Nah, ini sudah dilengkapin, diganti dengan Android ya. Jadi Android plus kamera mundur. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Di sini ada pencetan lampu hazard. Nah, terus ke bagian bawah, nah di sini ada pengaturan buat AC. Nah, ini buat nyala matikan AC. Di sini buat kecepatan angin AC sampai 4 level. Nah, di sini buat lampu fog lamp depan. Nah, di bagian sini ada arah semburan angin AC. Nah, di sini ada suhu, pengaturan suhu AC. Nah, di sini ada pengaturan ventilasi dalam serta luar. Nah, di bagian bawah sini ada nih power outlet ya, ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu ada cup holder 2. Nah, ini tuas transmisi maticnya dilengkapi dengan ini apa namanya nih, yang buat kalau mau menetralkan ya, jadi tinggal colokin kunci. Nah, ini bisa kita netralkan pada saat mobil mati. Nah, di bagian sini ada ini apa namanya tuh, handle rem tangan. Terus habis itu ini jika kita, nah ini kita buka aja nih, lebih enak nih. Nah, ini sini. Nah, di bagian sini juga bisa kita periksa nih kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian kunci seatbelt, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, di bagian sini ada ini laci penyimpanan tertutup. Nah, terus habis itu ada kisi-kisi AC 2, airbag juga sudah dilengkapi di bagian sini. Nah, cup holder ada 1 serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di bagian atas ada handle tangan bagian sini. Nah, di sini sun visor sudah dilengkapi cermin. Spion tengah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus habis itu bagian sun visor supir juga sudah dilengkapi dengan cermin. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Honda Brio 1,2 tipenya CKD Matic tahun 2015. Nah, ini yang sudah yang limited edition ya. Oke. Nah, kalau nggak salah dia cuman hanya di 2015. Nah, oke. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga, deskripsi mobil saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, terus maticnya juga perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletaknya ini di belakang sini nih. Nah, pas di hook, letaknya di sini, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utamanya, area parkir luas. Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal lurus, ada bundaran belok kiri sedikit. Nah, di sini pas di hook ya. Oke. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. YouTube ya, YouTube Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tadi udah ya, like dan subscribe juga udah ya. Oke. Nah, jangan lupa juga komentarnya dan di-share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.